Lalu mengapa disorotnya Bapak Aibtu Rudiana? Kalau kita sebagai manusia normal, ketika suatu peristiwa itu telah terjadi pada keluarga kita, seharusnya Bapak Aibtu Rudiana itu dari dulu dia berteriak. Ketika anaknya itu sudah menjadi korban, seharusnya jangan harus menunggu dulu untuk viralnya kasus ini baru dia berteriak. Sedangkan dia sebagai anggota Polri aktif waktu itu, berarti dia tahu jalur kebenaran hukum seperti apa. Misalkan pada saat ini, mengapa dugaan itu tersorot semua kepada Aibtu Rudiana? Salah satunya bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa setelah diadakan pembuatan film Vina Sebelum 7 Hari itu ada yang dilakukan intimidasi, bahkan pihak keluarga Rudiana tidak setuju dalam pembuatan film tersebut, sedangkan pihak si Vina sangat setuju dalam pembuatan film tersebut. Jadi timbul pertanyaan, kenapa Anda tidak mau, sedangkan Anda sebagai pihak korban seharusnya dia berterima kasih dengan pembuatan film tersebut, artinya lebih viral lagi dan akan terpenuhinya nanti hak asasi kepada orang tersebut ataupun kepada anaknya Aibtu Rudiana. Terkait kepada Aibtu Rudiana lagi, sampai selama ini Aibtu Rudiana itu susah banget ditemukan oleh media. Beberapa media yang menelusuri keberadaan Aibtu Rudiana tidak pernah muncul, dan akhirnya Aibtu Rudiana itu dapat dimunculkan kembali karena banyak desakan dari masyarakat, banyak juga perintah-perintah dari orang-orang tertentu yang harusnya memunculkan Aibtu Rudiana. Dan munculnya Aibtu Rudiana pada waktu itu pun waktu dia berkunjung di pemakaman anaknya. Itu pun dalam tahap kita usia dia muncul masih memberikan klarifikasi yang sangat kontradiktif terhadap kita. Mengapa? Karena dia menyampaikan begini, saya menyerahkan semua kepada penyidik. Lah, memang dari dulu sudah diserahkan. Lalu perjuangan Anda sebelum itu apa? Kemudian apa yang dia katakan pada saat itu? Mengatakan bahwa saya mengikuti aturan Polri, makanya saya tidak tampil di media sosial. Sedangkan kalau kita menarik perbandingan bahwa tidak ada kode etik Polri yang melanggar ataupun yang melarang setiap Polri itu untuk menyampaikan keterangan di media sosial. Mengapa? Jika dia menjadi pihak korban, masa ada larangan untuk menyampaikan keterangan, sedangkan dia pihak korban seharusnya. Jadi tidak mungkin alasan-alasan seperti itu sangat ambigu membangun alasan di depan publik. Jadi itu yang semakin janggal menurut saya, itu semakin janggal. Artinya itu ada sesuatu yang disembunyikan. Begitu menurut saya, Bang Kris. Terima kasih. Bang, betul. Saya suka sekali dengan pandangan itu, Bang. Kalau tanggapan Aibtu Rudiana ketika mengatakan saya tidak turut campur tangan dengan penyidikan segala macam, saya kira benar itu kontraproduktif sekali dengan realita yang terjadi. Lo bagaimana Anda tidak campur tangan? Kalau memang Anda menyerahkan itu sepenuhnya kepada penyidik, ya, kalau memang Aibtu Rudiana menyerahkan itu sepenuh-penuhnya kepada penyidik, kasus ini masih berstatus kasus kecelakaan, ya enggak sih? Kalau Betul, Bang. memang Aibtu Rudiana tidak campur tangan atau tidak mengintervensi proses penyidikan kasus kematian Vina Cirebon dan konon Eki, ya, saya sampai sekarang juga masih bertanya-tanya Eki ini manusia nyata atau fiktif, ya, sama masih bertanya-tanya seperti itu. Kalau memang Anda tidak mengintervensi proses penyidikan, Anda tidak mengintervensi para penyidik, lantas kenapa kasus ini berubah dari kasus kecelakaan lalu lintas menjadi kasus pembunuhan? Justru kasus ini berubah dari statusnya dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan, diintervensi oleh Aibtu Rudiana. Kalau nggak ada intervensi dari Aibtu Rudiana, sangat mustahil kasus ini berubah dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan. Kan seperti itu. Ini jelas sekali. Jadi kontraproduktif ketika Aibtu Rudiana mengatakan bahwa dia tidak intervensi itu. Aduh. Nah, itu sudah. Betul, Bang. Tambah lagi, Bang, kejanggalannya di mana? Setelah adanya putusan nomor 3 tahun 2017 itu yang ada di antaranya Andi dan Dani itu yang dijadikan DPO. Tidak mungkin Aibtu Rudiana itu tidak teriak ketika ada putusan, kenapa DPO ini tidak ditangkap? Ini kan anak saya. Yang seharusnya dia dari dulu itu setelah keluarnya putusan itu, dia sudah berteriak untuk mengejar DPO tersebut. Itu saja sudah janggal menurut saya, Bang.
Bang, Oke, bang, oke. kami dari Lampung mau undur diri dulu bang, dari Lampung bang. Oh baik baik baik, Lampung. Pemburu CEO, silakan bang. Oke oke. Selamat Salam berjuang sehat terus selalu, bang. tetap semangat, salam perjuangan, salam merdeka, Yo, salam salam pemburu NKRI. keadilan. Siap, salam NKRI. Lanjut bang, hormat. Hormat. Oke, saya geser ke siapa ya? Mister siapa ini? Mister Maitam Moni, bagaimana tanggapannya? Silakan. Siap. Yang seperti saya katakan tadi, benar apa yang dikatakan oleh Bang Jiwastor. Tidak munculnya nama-nama penyidik yang lain, itu sudah satu kejanggalan juga. Dan saya agak ini juga kalau dibilang Ibtu Rudiana melakukan intervensi kepada penyidik. Pertanyaan utama saya, masa iya sih Pak Ibtu Rudiana ini bisa intervensi sebuah penyidik? Kalau karena jiwa korsa, mereka membela Ibtu Rudiana mungkin. Tapi kalau mau intervensi menurut saya tidak mungkin. Kenapa? Kalau dia punya power atau punya kekuatan besar, itu mungkin saja. Tapi kalau hanya sekedar apa ya? Maksudnya begini loh, agak ambigu juga kalau dibilang Ibtu Rudiana melakukan intervensi begitu, maksudnya tidak masuk di akal. Kalau hanya karena jiwa korsa, oh dia teman saya, dia sudah lama berjuang dengan saya, oke lah saya tolong mungkin. Tapi kalau Pak Rudiana mau bilang pokoknya harus ini ditersangkakan, wah saya kira para penyidik juga agak inilah. Sebentar. Oke. Saya tertarik dengan ini. Anda beranggapan bahwa sangat tidak mungkin Pak Rudiana melakukan intervensi. Itu saya tertarik sekali dengan itu. Lalu kira-kira bagaimana kita mendefinisikan ini? Kalau bukan intervensi, lalu apa istilah yang lebih tepat untuk kita mendefinisikan itu? Ini kasus-kasus kecelakaan awalnya dan kemudian masuk Ibtu Rudiana di BAP, dan keterangan Ibtu Rudiana bahwa ada bekas pukulan menggunakan bambu dan ada bekas tusukan menggunakan samurai. Disitulah kemudian kasus ini beralih dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan. Kalau istilah intervensi itu menurut Anda itu ambigu, Anda tidak sepakat atau apa? Lalu bagaimana Anda mendefinisikan ini sehingga lebih tepat? Silakan. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin karena adanya jiwa rasa persaudaraan saja. Terus yang kedua, saya kira bukan hanya dari Pak Ibtu Rudiana, pasti dari keluarga Vina juga, karena kan ada cerita yang katanya kesurupan itu. Jadi teman-teman polisi mungkin terpengaruh dengan kesurupan itu. Informasi dari yang katanya setan itu ya kan? Kan ada cerita yang ini tidak bisa apa namanya proses penyidikan tidak bisa melibatkan ada peristiwa kesurupan segala macam, itu hal goib, tidak bisa dilibatkan, tidak bisa menjadi unsur dalam proses penyidikan. Itu menjadi sangat lucu. Kalau memang peristiwa kesurupan itu mempengaruhi proses penyidikan ya. Kalau memang terjadinya seperti itu. Kalau begitu, kenapa tidak sekaligus aja kita kasih proses penyelidikan dan penyidikan ini kepada dukun saja? Kenapa? Kenapa nggak sekaligus proses penyelidikan dan penyidikan ini dikasih ke dukun saja gitu? Kan lebih clear. Tapi gini Bang Kris, izin ini. Saya sebentar. Intervensi ini menurut saya juga bermacam-macam caranya, teknisnya untuk melakukan intervensi ya. Jangan kita hanya berpatokan bahwa intervensi itu secara material, enggak.